percobaan usaha yang saya lakukan, ini yang hanya berhasil hanya 2. Pak, kok kecil sekali kemungkinan suksesnya? Iya. Dalam pengalaman saya, usaha itu memang nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak yang berhasil. 1 atau 2 aja sebetulnya sudah bisa menghidupi Anda. Tapi memang pertaruhannya untuk dapat 1 atau 2 yang bisa menghidupi Anda harus gagal di 18 yang lainnya. Gini, saya harus katakan jujur. Prospeknya kurang. Prospeknya kurang. Kalau Anda lakukan dengan cara lama. Saya mulai aja dari normal panen. Normal panen itu kita mulai tebarnya ukuran berapa. Tapi rata-rata kalau nila antara 4 bulan lah gitu. Kemudian kalau patin bisa sampai 8 bulan. Jadi beda ikan, beda waktu pemeliharaan. Beda ukuran bibit, beda juga ukuran pemeliharaan. Nah, di dalam teknik bioflok itu yang saya bilang, harusnya hari ini bioflok itu tidak cerita semata-mata tentang sistem. Bioflok harus kita geser bioflok as a product. Maksudnya apa? Ya, masyarakat harus tahu bahwa bioflok itu yang dihasilkan ikan dengan kualitas seperti apa sih? Itu yang penting. Karena tanpa masyarakat mengetahui bedanya ikan bioflok dengan ikan non bioflok, mereka tidak akan bisa memberi nilai yang tepat kepada ikan ini. Lantas apa? Pak, bioflok itu ikannya seperti apa sih? Yang jelas ikannya padat. Seratnya itu lebih padat. Jadi kalau ada teman-teman yang, wah ikannya kok kecil, tapi begitu ditimbang itu berat. Gitu. Jadi kadar air di ikannya sendiri lebih rendah. Serat dagingnya juga lebih padat. Gitu. Kemudian dari bau. Ini banyak yang bilang ikan itu bau tanah gitu ya. Ya sesuai karena habitatnya di tanah. Tapi bioflok habitatnya tidak ketemu tanah. Otomatis dia lebih kecil kemungkinannya berbau tanah. Tuh. Tapi memang bukan hanya semata-mata ketemu tanah, sebetulnya nggak ada hubungan dengan tanah. Tapi karena sebetulnya kalau airnya tadi banyak mengandung alga, sebetulnya ada gas namanya geosmin yang dihasilkan oleh alga tadi yang terhirup juga oleh ikan sehingga mencemari rasa ikannya. Nah, di dalam teknik bioflok geosmin tadi itu tidak ada. Karena apa? Keberadaan alganya juga terhambat dengan keberadaan bakteri ini. Di bakteri ini tadi, bakteri inilah sebetulnya yang membuat rasanya, baunya, teksturnya berbeda. Dan kalau dari sisi ini higienis, ini dagingnya itu putih bersih. Jadi enak, lezat, sehat. Inilah keunggulan produk bioflok. Kami ingin masyarakat sebetulnya menikmati semua keunggulan yang ditawarkan oleh ikan bioflok ini. Kalau ini ya sebetulnya kalau mau usaha skala di luar tanah ya, karena tanah nanti harganya bisa macam-macam ya, tiap daerah beda-beda. Di luar lahan ya kurang lebih 150 juta lah gitu. Nanti akan dipakai untuk beli aerator, buat kolam, beli bibit, beli pakan, itu 150 jutaan. Tuh. Tapi saya justru bagaimana sih kalau mau memulai? Kalau mau mulai
Nggak usah banyak-banyak. Justru buat 1 atau 2 kolam saja. Di mana? Di rumah saja. Di rumah saja. Pengalaman nih banyak teman-teman yang langsung skala produksi. Ini bioflok bukan teknik budidaya yang mudah, gitu. Tapi juga tidak mustahil bisa dipelajari oleh banyak orang. Cuman ada waktu. Anda harus berinvestasi dengan waktu. Bentuknya seperti apa? Ya, Anda pelihara 1 kolam kecil di rumah, gitu. Anda sebutlah ikut pelatihan saya. Habis itu Anda mulai pelihara ikan di rumah, gitu. 1 atau 2, minimal ya 1 siklus. 1 siklus artinya dari nebar bibit sampai panen, gitu. Tapi saya lebih cenderung sampai 2 siklus dulu. Anggap ini uang sekolah Anda, gitu, uang sekolah Anda. Setelah Anda dalam tanda kutip menaklukkan teknik bioflok ini, Anda sudah udah pede lah gitu untuk melihara ikan, baru bangun skala produksi. Karena berdasarkan pengalaman, banyak orang yang agak meremehkan langsung bangun skala produksi. Tebar bibit 10.000 ekor kalau berjudi itu. Kalau taruhannya 10.000 rupiah, beda deg-degannya dengan 100 juta rupiah kan, gitu. Nah kalau begitu, habis tebar 10.000, oke, beli bibitnya sebutlah 10 juta misalnya gitu kan, 10 juta, habis itu mati, Anda down, karena yang dipertaruhkan uang besar. Tapi kalau Anda mencoba nanam di rumah, gitu, ya 300 ekor gitu kan, mati katakan gitu sekali, awal mati, coba lagi, mati lagi, coba lagi, terus bisa. Anda nggak stres belajarnya. Anda belajarnya dekat rumah. Anda gini, suatu saat, ini teman saya yang sudah sangat berpengalaman, ya sebut saja anak magang di sini. Dia cuma lihat kolamnya, ada nama istilah di kita namanya CN ratio. Dia bisa bilang, ini CN rasionya 10. Oh, ini CN rasionya 15. Oh, ini ikan sehat. Ini ikan sakit. Ini bisa dikasih makan. Ini tidak perlu dikasih makan hari ini. Itu bukan ilmu yang bisa diajarkan di dalam kelas, tapi dia belajar dari keseharian. Dia lihat warna air, dia lihat gerakan ikan, dia tahu apa yang terjadi pada kolam ini, apa yang harus dia lakukan. Kalau sudah mulai masuk tahap itu, baru teman-teman petani baru boleh masuk pada skala produksi. Gitu. Itu yang kami sarankan gitu untuk dilakukan oleh petani pemula. Ini banyak nih, ini kesalahan-kesalahan ini sering sekali. Kenapa? Kami juga salah satu yang melakukan kesalahan ini. Kami terlalu pede, langsung bangun banyak kolam, habis itu belajar dengan penuh rasa ketakutan, gitu. Dan salah satu yang mendasari kami membuka farm ini sebagai farm pelatihan adalah empati kami akan banyaknya petani pemula yang kehilangan ratusan juta. Itu hal yang nggak perlu menurut saya. Karena kan gini, kami sudah melalui lubang-lubang kesalahan gitu. Dan kami yakin 99% petani pemula akan kecemplung di lubang kesalahan yang kami pernah alami gitu. Supaya mereka nggak perlu mengulanginya lagi, kami ceritakan di sini. Ini loh, ini jangan lakukan ini karena nanti gagal. Jangan lakukan itu, nanti Anda gagal. Nih, kalau udah tanda-tanda gini, Anda akan mati nih kan. Itu yang kami ajarkan. Jadi
saya suka ditanya, Pak, Bapak itu, ini flashback. Saya zaman kuliah dulu, kalau disuruh presentasi 5 menit, saya bingung mau ngomong apa. Tapi sekarang kalau saya ngajar, saya biasanya ngajar itu mulai dari jam 9 pagi, nanti selesai jam 4 atau jam 5 sore. Sendirian monolog. Artinya kurang lebih kalau ngajar saya bisa 6 jam. Terus, kok bisa Pak? Yang dulu Bapaknya 5 menit sulit, sekarang bisa 6 jam. Itu sebetulnya apa? Karena saya bukan mengajar, tapi bercerita bagaimana saya gagal. Jadi enak sebetulnya kalau bercerita itu bahannya ada. Itu jadi yang utama adalah teman-teman dapatkan ilmunya dulu, baru nanti praktek pada skala produksi. Gini, saya harus katakan jujur, prospeknya kurang. Kalau Anda lakukan dengan cara lama, gitu. Saya nggak akan tutupin lah gini, bahwa memang ini saya boleh ya langsung faktanya saja saya. Ini ada petani ikan, ini ada konsumen, oke? Konsumen ikan kita beranggapan bahwa makanan mahal enak itu daging sapi, turun dikit daging gas, oke? Terus kalau duitnya kurang, makan ikan. Ini beda mungkin di Jepang. Di Indonesia kasta makan ikan beda. Di luar negeri mungkin dibalik, ikan itu nomor 1, unggas itu nomor 2. Di kita ikan ini kasta yang agak lebih bawah, oke? Akibatnya kesediaan membayar ikan di masyarakat Indonesia itu pada level harga yang di bawah tadi. Oke. Beda lagi kalau ikan laut ya. Ikan laut itu beda. Mereka mau bayar lebih mahal. Tuh, jadi persepsi awal adalah ikan adalah makanan kelas 2. Jadi seperti tertutup ya. Gitu. Harganya emang nggak bisa tinggi. Oke. Akibatnya ini petaninya lihat itu, oh kalau kayak gitu bagaimana pelihara ikan semurah mungkin. Oke? Kalau udah semurah mungkin, berarti nanti dia bilang, oke, makannya limbah. Makan limbah. Anda nggak akan bisa bayangkan limbah apa yang bisa dia cemplungkan. Semua limbah. Yang kita kalau kita lihat perikanan yang konvensional, oke, kita nggak, kalau bahasa Jawa tuh nggak tegel makan ininya, ikannya, karena diberikan pakan yang kurang layak lah. Semata-mata untuk menekan biaya produksi, gitu. Nah, terus kalau sekarang bioflok masuk, oke? Bioflok ini nanti concernnya adalah kualitas, oke? Tentunya dari awal prosesnya, pakannya itu lebih selektif, berdampak pada harga pokok produksi yang lebih mahal. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari total market, the whole market. Kalau dari angka 100% market ikan ini, 90% dipenuhi oleh petani yang tadi, yang semaksimal mungkin menekan ongkos produksi, gitu kan? Berarti
90% pemain melayani 90% market tadi. Kemudian kita ada 10% pemain biovlog. Nyatanya sebetulnya pemain biovlog itu hanya 5% di Indonesia. Kita bilang, mas masyarakat, ikan gue beda. Oke. Harganya beda dong. Gitu. Mesti bertarung dengan yang 90%. Pertanyaannya, mampu nggak? 5% pemain mengalahkan 90% pemain. Nggak ngepek. Sehingga emang selalu menjadi pertanyaan, Pak, kami mau masuk sebagai biovlog yang tanda kutip elitis gitu, atau ya sudah real petani ya Pak, ya pokoknya makannya limbah nggak apa-apa, yang penting harga produksinya masuk dengan harga yang mau dibeli masyarakat. Kalau ditanya prospeknya gimana? Prospeknya Anda baru bisa bicara kalau edukasinya benar. Anda lakukan dulu edukasinya. Itu yang saya melihat akhirnya, oke, kalau kayak gitu kita harus mengedukasi pasar. Edukasi pasar ya buat ini. Jadi saya minta seluruh pemain yang ingin main biovlog, Anda harus persiapkan dari awal. Anda harus ketemu langsung ke konsumen. Kalau Anda nggak bisa bertemu langsung ke konsumen, ya Anda masa depannya suram. Kalau bisa saya menghimbau ke pemerintah, sebetulnya adalah sekarang waktunya kita campaign ke masyarakat bahwa biovlog as a product. Ini loh, biovlog itu seperti ini. Sehingga saya yakin, saya sangat yakin, ini masa depannya gini. Ini kan sekarang tumbuh ya. Ini ekonomi Indonesia tumbuh. Muncul, sebut aja lah, orang kaya baru. Generasi-generasi baru yang secara pendidikan agak lebih tinggi, secara penghasilan juga lebih tinggi, yang mulai concern dengan kesehatan. Saya melihat itu jadi peluangnya. Jadi ada generasi Z atau generasi milenial ini, kan mereka mulai concern dengan kesehatan, mulai concern dengan, kita harus edukasi. Jadi mulainya edukasi pasarnya dulu, baru produsennya membuat barang. Karena di dalam ekonomi kan ada supply side, demand side. Ini yang harus dibuat adalah demand-nya. Kalau kita bilang demand pull, demand yang menarik. Jadi masyarakat dia bilang, gua butuh ikan yang seperti ini. Begitu masyarakat bisa bilang, oh ya gua ngerti ikan seperti ini yang gua butuhin. Nanti petaninya itu pasti bisa buat. Karena urusan membuat jauh lebih mudah daripada memasarkan. Gitu. Saya melihat gitulah. Kalau semua kebutuhannya ada, pasti produsennya bisa buat. Jadi pendekatannya bukan dari sisi produsennya yang diciptakan, tapi marketnya yang harus dibuat. Sama aja lah gini, kalau dibilang, ya ini saya lihat teman-teman punya HP semua. HP ya rata-rata 5 jutaan lah ya. Nggak terbayangkan kan, waktu saya ya 20 tahun yang lalu lah, siapa yang mau beli HP dengan harga 55 juta? Ya kan? Tapi masif sekali, gencar. Gitu. Sehingga seakan-akan sekarang orang kalau nggak pegang HP nggak asik nih. Kebutuhannya muncul. Terus produsennya banyak sekali kan. Jadi menurut saya yang
perlu pertama kali dilakukan adalah mengedukasi pasar. Ciptakan dulu marketnya, baru kita bicara masa depan. Jadi nggak bisa Anda bilang, oh saya mau masa depan dengan kondisi hari ini. Ya, kalau pertanyaannya itu, Pak, bagaimana peluang Biovlog untuk menghasilkan keuntungan saat ini? Saya bilang nggak ada. Tapi kalau kita berpanjang perspektifnya, masa depan, ya tergantung. Bisa nggak kita menciptakan image yang bagus, menciptakan produk yang bagus, sehingga masyarakat tadi merasa bahwa dia butuh ikan Biovlog. Setelah itu butuh masa depan itu. Nah, kalau bagi teman-teman yang berminat mempelajari lebih jauh tentang teknik Biovlog, bisa menghubungi saya, Heri Setiawan. Sebut aja lah nomor WA saya 0811 960 484 itu, atau langsung datang ke farm, kami sebut farm kami, itu lokasinya di Jalan Raya di Desa Jampang, Pegang Nusa Bangsa, gitu, di belakang rumah sakit persis Dompet Duafa, rumah sehat sebetulnya di sana, kita sebutnya, gitu. Terus apain aja nanti kita di sini, ya kita bisa diskusi. Saya bentuknya gini, kami bagi teman-teman yang berminat ada macam-macam, datang sekedar diskusi. Mereka sudah tahu, cuman mereka ada kendala beberapa hal. Silakan diskusi dengan kami terbuka. Kemudian, Pak, saya mau pelatihan yang agak terstruktur. Oke, kami bisa ada pelatihan yang 4 jam, ada yang pelatihan 1 hari, ada yang pelatihan 2 hari, ada yang bisa magang 1 minggu. Itu kita serahkan bagaimana keseriusan teman-teman. Gitu. Terus apa aja yang harus, kalau sudah selesai pelatihan, apa aja yang harus disiapkan? Ya, standar sebetulnya. Kalau Anda ingin pelihara ikan, berarti harus Anda punya kolam. Anda beli kolam. Kolam gimana? Oh banyak. Mau beli online bisa, mau datang sekitar warung ini banyak. Gitu. Itu mudah sekali. Terus Anda butuh apa? Anda butuh aerator. Gitu. Aerator itu apa? Aerator itu adalah mesin penghasil udara. Gitu. Saya rasa itu. Satu lagi ya probiotik. Kita butuh yang khas adalah di dalam teknik Biovlog Anda butuh namanya probiotik. Jadi nggak banyak kok sebetulnya yang harus disiapkan. Justru yang terbanyak yang Anda harus siapkan di dalam teknik Biovlog adalah skillnya yang harus dilatih. Ini perikanan skill tinggi. Perikanan skill tinggi. Sulit. Ya sulit. Kalau kita bicara teoritisnya sulit. Tapi insya Allah dengan saya sudah 5 tahun jalanin ini, sudah mulai banyak yang teknik-teknik yang kami kembangkan untuk memudahkan. Jadi ada sebutlah Biovlog untuk awam ada, tapi kalau Biovlog yang untuk advance juga ada. Serah kita mau yang mana. Gitu. Tapi saya rasa yang nanti akan banyak dipakai adalah Biovlog untuk awam. Itu yang terus kami kembangkan bagaimana caranya untuk bisa melakukan. Contoh ini nih. Ini lihat busanya banyak, gitu. Ini sebetulnya adalah cikal bakal Biovlog untuk awam, gitu. Kami nanti awam cukup kami ajarin buat ini. Masyarakat umum kami ajarin buat ini. Dan ini nanti ini yang dicampur ke pakan. Dicampur ke pakan, ini namanya probiotiknya kita kultur, campur ke pakan. Nanti pakannya dicampur nanti dengan alkalinitas atau kapur, gitu. Kita campur, udah itu aja. Dan dosisnya, yang hitungin dosisnya, yang hitungin berapa kepadatan probiotiknya,
bagaimana sumber karbonnya, bagaimana CN rasionya. Yang rumit-rumit itu sudah saya hitungkan buat mereka. Mereka juga nggak perlu tahu cara menghitung ya, gitu. Nggak perlu tahu reaksi kimia yang ada di belakang, nggak perlu. Cukup dengan ini dosisnya Anda lakukan itu. Itu artinya harusnya biarkan sistemnya yang pinter, tetapi pelaksanaannya harus simpel. Mudah-mudahan kalau itu bisa terwujud, dan saya yakin udah bisa diwujudkan karena saya juga udah coba gitu. Saya yakin itu bisa. Bioflok akan lebih cepat bisa menyebar ke masyarakat umum. Saya rasa ini apa yang dilakukan oleh Agromaritim baik sekali ya, itu karena apa saya lihat Agromaritim bisa mendekatkan antara para pelaku bisnis di sektor agroindustri dan maritim gitu, yang saya anggaplah sudah lebih dulu berhasil gitu, agar informasi yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih dahulu tadi bisa disalurkan kepada para pemula di melalui apa? Melalui adalah YouTube. Jadi silahkan subscribe di channel Agromaritim. Gitu. Di sana kita bisa belajar teknik budidaya yang baik, gitu, berdasarkan pengalaman para senior yang sudah lebih dahulu. Kebetulan saya dulu saya profesional, kemudian saya terjun ke dunia usaha. Mungkin dari 20 percobaan usaha yang saya lakukan, mungkin yang hanya berhasil hanya 2. Terus, wah Pak, kok kecil sekali kemungkinan suksesnya? Iya. Dalam pengalaman saya, usaha itu memang nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak yang berhasil. 1 atau 2 aja sebetulnya sudah bisa menghidupi Anda. Tapi memang pertaruhannya untuk dapat 1 atau 2 yang bisa menghidupi Anda, Anda harus gagal di 18 yang lainnya. Kan itu. Nah, begitu juga teknik bioflok. Ini kita bicara tentang bagaimana saya memulai dengan teknik bioflok. Anda dari awal kalau ingin usaha dengan teknik bioflok, Anda harus panjangin napas. Panjangin napas karena ini kalau main ini nanti gamenya panjang. Gamenya panjang. Ini kan budidaya. Kita waktu budidaya 4-5 bulan. Itu kita kadang-kadang bulan kelima baru kita tahu ini gagal, salah nih. Ya kan? Sehingga kalau ingin main gamenya panjang, ngirit. Jangan digeber dari awal. Jadi saran saya adalah pandai-pandai Anda mengatur ritme ya. Mulailah dari skala kecil dulu, gitu. Anda nanti piawai bermain dengan aneka macam kegagalan, baru nanti Anda besarkan. Gitu. Jadi bukan buru-buru ingin hasil besar, gitu. Tapi menurut saya yang besar adalah mimpinya. Yang besarnya mimpinya. Tetap lakukan dengan langkah-langkah kecil supaya stamina Anda terjaga untuk permainan jangka panjang. Saya rasa ini apa yang dilakukan oleh Agromaritim baik sekali ya. Itu karena apa saya lihat Agromaritim bisa mendekatkan antara para pelaku bisnis di sektor agroindustri dan maritim gitu, yang
saya anggaplah sudah lebih dulu berhasil, gitu, agar informasi yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih dahulu tadi bisa disalurkan kepada para pemula di melalui apa? Melalui adalah YouTube. Jadi silahkan subscribe di channel Agro Maritim, gitu. Di sana kita bisa belajar teknik budidaya yang baik, gitu, berdasarkan pengalaman para senior yang sudah lebih dahulu berhasil.